apakah Kiai Imad ini setelah berhasil melakukan dekonstruksi terhadap hegemonik nasab, genealogi nasab ini, sedang mempersiapkan karya yang lebih besar lagi atau yang momentum, sehingga Kiai Imad perlu berkholwat dulu atau perlu menenangkan pikiran dulu, atau bagaimana Kiai Imad? Mungkin ada bocorannya, silakan. Biar publik tidak bertanya-tanya, Kiai Imad takut atau Kiai Imad wah macam-macam, silakan. Ya, saya memang hobinya menulis ya dari dulu. Sebelum bab nasab ini saya menulis, lagi banyak hal yang saya kerjakan. Saya biasa menulis misalnya kitab-kitab itu tidak satu kitab kemudian saya selesaikan, tapi saya bisa menulis 3 kitab dalam satu waktu gitu. Kemudian kalau kita sedang ada jenuh dalam satu fun, kita pindah ke fun yang lainnya yang sama-sama sedang kita kerjakan. Adapun terkait dengan apakah ada sebuah karya baru tentang nasab, ya saya lagi mengerjakan sebuah jawaban dari sebuah kitab yang sebenarnya sudah saya jawab, namun saya menjawabnya itu dengan bahasa Indonesia karena saya perhatikan waktu tahun 2024 itu seorang dari Kesultanan Oman yang bernama Ahmad bin Aud itu membuat sebuah kitab berjumlah 120 halaman. Kemudian kitabnya itu saya jawab dengan beberapa halaman saja karena isinya tidak mengandung daripada dalil-dalil yang dibutuhkan. Karena isinya itu ketinggalan zaman daripada para pembela Balawi yang ada di Indonesia. Jadi dalil-dalil yang ada di Indonesia yang disampaikan oleh para pembela nasab Balawi di Indonesia ini lebih hebat daripada dalil-dalil yang disampaikan oleh Ahmad bin Aud dari Kesultanan Oman ini. Makanya saya cukup waktu itu menjawabnya dengan 2 lembar atau 1 lembar HPS, kemudian kita letakkan di web saya di Nahdlatul Ulum, kemudian dimasukkan juga oleh beberapa media online. Dan itu saya sudah merasa cukup karena memang tidak ada dalil yang bisa sampai kepada derajat ilmiah dari jawaban Ahmad bin Aud ini. Tapi beberapa hari yang lalu saya menerima sebuah mulaf, ya, sebuah file yang berisi tentang kitab yang dikarang oleh Ahmad bin Aud ini sudah dicetak di Kesultanan Oman atau di Tarim, saya tidak paham. Tetapi versi cetaknya itu dibuat lebih banyak. Jadi ada 300-an halaman dari 120 halaman yang dulu dikirimkan kepada saya tahun 2024. Itu hari ini ada 300 halaman dengan jenis huruf font yang lebih besar. Jadi isinya sama, tapi cara untuk mencetaknya itu diperbesar hurufnya, jadi seakan terlihat tebal. Kemudian saya mengira itu rencananya akan dibagikan kepada para kiai-kiai di Indonesia. Nah, oleh karena itu, saya merasa perlu untuk menjawab buku atau kitab dari Ahmad bin Aud yang disebut dengan Idharul Haqiqah itu dalam bahasa Arab juga. Jadi saya sedang menulis jawaban kitab Idharul Haqiqah dari Ahmad bin Aud dalam versi bahasa Arabnya. Walaupun jawaban 2 lembar yang saya sampaikan 2024 itu sudah cukup menjawab seluruh halaman itu, tetapi dengan kitab itu disebarkan atau digratiskan, dibagikan pada para kiai-kiai, kita juga mempunyai kepentingan untuk memberikan jawaban kepada kiai-kiai itu. Oleh karena itu, setiap narasi yang ada di dalam kitab Idharul Haqiqah itu kemudian akan kita bantah seperti kitab syarah begitu. Jadi ada pernyataan,
kemudian ada jawaban, ada pernyataan, ada jawaban, ada pernyataan, ada jawaban, sehingga para kiai-kiai kita atau para pembaca itu tidak akan tergelincir kepada pemahaman yang salah yang ingin dibangun konstruksinya oleh Ahmad bin Aud itu. Itu Mas Yusuf. Wow, ini makin menarik ini. Ternyata dugaan netizen beberapa gitu kan ya, ini juga kurang tepat bahwa Kiai Imad ini udah lempar handuk. Kemudian tapi kemarin kita podcast mengatakan bahwa Kiai Imad sepertinya sedang menyusun sesuatu gitu. Ternyata ini jawabannya pemirsa, bahwa Kiai Imad menghentikan ceramahnya tentang nasab ke daerah-daerah karena ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih urgent untuk beliau counter atau jawab, adalah satu karya Ahmad bin Aun tadi katakan, maaf direvisi kalau saya salah. Ini adalah sebuah kitab jawaban dari Bang Alawi tentang nasabnya dan akan dijawab oleh Kiai Imad. Tentu ini akan menjadi sebuah dialektika yang lebih seru lagi karena Kiai Imad sekarang punya punya partner diskusi dari dari daerah Oman. Kiai Imad, berapa persen ini kira-kira untuk penyelesaian kitab ini? Jawabannya berapa bulan ke depan? Saya tidak bisa untuk memberikan waktu ya, karena menulis itu membutuhkan adanya suasana yang kadang-kadang suasana itu tidak didukung, atau kadang-kadang juga kita didukung oleh suasana, kadang-kadang tidak didukung. Misalnya banyak tamu dan banyak undangan ngeriung yang di tetangga-tetangga, itu juga menjadi sebuah faktor bisa cepat atau tidaknya sebuah kitab atau buku yang saya tulis, Kang Mas. Oke, baik. Sekali lagi ini kita tunggu bagaimana bantahan atau kritik Kiai Imad terhadap karya salah satu penulis dari Oman, yaitu tentang mengcounter narasi Kiai Imad yang membatalkan nasab Bang Alawi. Nanti Kiai Imad juga nanti akan membantah atau memberikan sebuah jawaban terhadap kitab ini. Kita tunggu sekali nih pemirsa.